Hadirin jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir kembali melaksanakan sholat 5 waktu, terutama sholat maghrib, dan akan kita lanjutkan dengan membaca kitab fikih Bulughul Maram yang mudah-mudahan bisa menambah ilmu, wawasan, serta pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam tak pula-pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, dan para siapa saja yang mengikuti jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Ya, kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya, doa di dalam rukuk dan sujud. Ya, apa yang diminta, tuntutan ketika rukuk dan sujud. Jadi ketika rukuk itu apa yang dibaca, sujud apa yang dibaca. Ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra'ul qur'ana raki'an wa sajidan fa amma ruku' ya fa'azzimu fihi rabba wa amma sujudu fastahidu fit du'a. Faqaminun ayyustajaba lakum, rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, ala ketahuilah, wa ini sesungguhnya aku, nuhitu dilarang, an aqra al-Quran, untuk membaca Al-Quran, raki'an ketika sujud, au sajidan, dan ketika rukuk. Jadi ketika posisi rukuk dan sujud dilarang membaca apa? Al-Quran. Baca Al-Quran itu ketika posisi berdiri itu baca Al-Fatihah, baca surat itu posisi berdiri. Posisi rukuk dilarang membaca Al-Quran. Pas sujud juga dilarang membaca Al-Quran. Fa'amma ruku'u fa'azzimu fihi rabba. Adapun ketika rukuk, apa yang dilakukan? Agungkanlah Tuhanmu. Jadi zikir-zikir yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada bacaan-bacaannya. Ketika apa? Ketika rukuk. Wa amma sujudu, adapun ketika sujud, fastahidu fit du'a, maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Jadi kalau sujud, pas sujud, sungguh-sungguhlah dalam berdoa. Karena apa? Karena posisi terdekat antara hamba dengan Allah itu saat hamba sujud. Maka perbanyak dan sungguh-sungguhlah berdoa ketika sujud. Faqamina ayyustajaba lakum, maka dijamin apa akan dikabulkan. Ya. Jadi sujud. Nah, jadi itu ya. Ya. Fikih hadis pertama, an-nahyu anil qiraatil Qur'an fi ruku'i wa sujud, larangan membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan ketika sujud. Dilarang membaca, terima kasih Pak Undoyo. Dilarang membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan ketika sujud. Wa innama zifatu ruku'i at-tasbihu wa ta'zim. Dan bahwasanya ketika rukuk itu apa yang dilakukan, yaitu tasbih, mensucikan Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika sujud itu bertasbih dan doa, ya. Tetapi bagaimana ketika rukuk dan sujud baca Al-Quran? Makruh hukumnya, dan sholatnya tidak batal. Ya, hukumnya apa? Makruh dan sholatnya tidak batal. Tapi kalau rukuk kok membaca Al-Fatihah,
Jadi kalau rukuk membaca Al-Quran selain Al-Fatihah, itu hukumnya apa? Makruh, sholatnya tidak batal. Tetapi kalau yang dibaca Al-Fatihah ketika rukuk dan sujud, maka dua pendapat. Ya, selain Fatihah makruh, tidak batal sholatnya. Yang kedua itu haram dan batal sholatnya jika dia sengaja rukuk sengaja membaca Al-Fatihah. Bukan hanya makruh, haram, dan sholatnya batal. Jika sengaja, fa'in qara'a sahwan, tapi ketika lupa begitu rukuk baca Al-Fatihah, atau ketika sujud juga baca Al-Fatihah, maka tidak makruh, ya makruh. Ada yang mengatakan ini, barang siapa membaca di ketika rukuk itu Al-Fatihah, baik sengaja ataupun lupa, membaca Al-Quran ya, sengaja atau lupa, maka nanti disunahkan sujud sahwi menurut Syafi'iyah. Jadi kalau rukuk dan sujud kok membaca Al-Quran, nah nanti disunahkan sujud sahwi. Tapi hadis ini larangan tadi ya, larangan. Ya. Yang kedua, yustahabu ayyaqulal musalliya fi ruku', disunahkan bagi orang yang sholat untuk berkata ketika ruku', subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi salasan 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salasan. Nanti ada hadisnya lagi ya, subhanakallahumma rabbana, nanti ada hadisnya lagi. Ya, hadis yang berikutnya. Tapi kalau di sini apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada tasbih, ada pengagungan 3 kali. Kama urida fi hadisin akhar, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Ya. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafar, ya Ghafur, ya Sakirun, ya Mujibud Du'a, ya Jabbar, ya Khawatir, boleh mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak hanya subhana rabbiyal azim saja, pokoknya disuruh tasbih dan pengagungan. Tasbih ya subhanallah, pengagungan ya tadi ya Jabbar, ya Ghafar. Itu ketika rukuk. Enggak semuanya, panjang nanti kalau semuanya 99. Ya, kepanjangan nanti. Pokoknya itu kan menyebut nama-nama itu kan mengagungkan Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tapi kalau mungkin nanti ada ya, nanti asal apa namanya tidak melebihi lamanya berdiri. Berdirinya 5 menit, rukuknya 7 menit. Ya, jangan sampai lebih dari berdirinya. Jangan sampai lebih dari berdirinya. Karena kemarin kapan atau ya hadis ya, bahwasanya Rasulullah ketika rukuk itu hampir sama dengan berdirinya. Ketika sujud juga sama, hampir sama dengan berdirinya. Ya, intinya apa? Seperti itu. Kemudian yustahabu ayyaqulal musalli fi sujud, disunahkan untuk berkata atau berdoa bagi orang yang sholat ketika sujud subhana rabbiyal a'la salasan 3 kali. Ya. Kama fi hadisin akhar, sebagaimana dalam hadis yang lain. Setelah itu sya'a minat du'a min khairi dunia wal akhirah. Setelah itu boleh membaca doa apa saja. Urusan dunia maupun akhirat. Doa dalam sujud. Terserah mau doa apa, asal jangan bahasa Indonesia. Bahasa Arab ya, Arab. Setelah sujud tadi, mau Rabbana atina fid dunya hasanah atau Rabbana hablana, ya bisa. Ayat tidak boleh ya. Kemarin tadi ayat tidak boleh. Ya kita kan jarang-jarang ya, kita paling bacanya subhana rabbiyal a'la 3 kali atau subhanakallahumma rabbana bihamdika. Setelah itu boleh membaca doa apa aja. Yang penting bahasa Arab, apa keinginan kita. Ya, karena saat itulah
posisi paling dekat antara hamba dengan Rabbnya. Maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Ada tuh imam siapa lupa namanya, itu setiap sujud pasti mendoakan gurunya. Setiap sujud, setelah doa tadi ya, setelah itu mesti mendoakan gurunya, tidak pernah lupa dalam setiap sholat. Jadi setelah itu silakan berdoa untuk kebaikan dunia maupun akhirat sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ini hadisnya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun. Posisi paling dekat antara hamba dengan Tuhannya, Rabbnya adalah saat dia sedang sujud. Itu paling dekat. Paling dekat kita dengan Allah saat sujud. Fa'aksiru doa, maka perbanyaklah doa. Perbanyak doa. Hadis riwayat Muslim. Ya. Wa hadis ukhra, dan hadis-hadis yang lain, minha, di antaranya hadisin Abi Hurairah, dari hadis Hurairah, wa hadis Aisyah, dan juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, wal hadisin dan nanti hadis-hadis yang akan datang. Nanti pas sujud itu ada hadisnya lagi. Ya. Intinya dari hadis ini apa? Intinya adalah yaitu larangan membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud, ya kan? Hukumnya apa? Makruh, tidak batal. Tapi kalau Al-Fatihah bisa batal. Ya. Tapi kalau lupa maka tidak batal. Kemudian ketika rukuk itu banyak berbaca yaitu tasbih dan pengagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika sujud bertasbih, kemudian juga setelah itu silakan berdoa menurut keinginan masing-masing, baik urusan dunia maupun akhirat. I'tidal belum dibahas, belum dibahas i'tidal. Itu baru rukuk dan sujud. Belum dibahas. Nanti ada hadisnya i'tidal. Hadis berikutnya al-qaul fi ruku' wa sujud, yaitu ucapan ketika rukuk dan sujud. Nah, ini hadis yang kedua. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, kana Rasulullah SAW yaqulu fi ruku'i wa sujudihi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli, muttafaqun alaih. Adalah Rasulullah SAW yaqulu, beliau berdoa atau membaca fi ruku'ihi fi sujudihi, ketika rukuk dan ketika sujudnya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Subhanaka, maha suci engkau Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memujimu ya Allah, Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah aku, muttafaqun alaih. Nah, kalau di sini ketika rukuk dan sujud bacaannya sama, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Kalau dari hadis yang tadi ketika rukuk subhana rabbiyal azim 3 kali, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ya. Fikih hadis pertama, yustahabu lil muslimi ayyaqula ma qala sallallahu, disunahkan bagi muslim untuk berdoa sebagaimana yang diucapkan Rasulullah SAW, astaghfiruka wa atubu ilaik, yaitu aku mohon kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Intinya itu, Allahumma firli, subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli, kan minta ampun dan bertaubat ketika rukuk dan sujud. Jadi disunahkan ketika rukuk dan sujud bacaan doanya yaitu mohon istighfar dan ampunan. Yang kedua, innal istighfarahu sallallahu alaihi wasallam wa qauluhu, sesungguhnya istighfarnya Rasulullah SAW dan ucapannya Allahumma firli dzambi kullah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku semuanya. Ini Rasulullah SAW seperti itu. Ketika rukuk dan sujud Rasulullah membaca apa? Allahumma firli dzambi kullah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku semuanya. Ma'anahu maghfurun lahu, padahal dia sudah diampuni.
Rasulullah itu tanpa doa sudah diampuni, tapi masih tetap apa? Berdoa. Kan dosa-dosa Rasulullah sudah diampuni, yang akan datang maupun yang telah lalu, dan dijamin masuk surga. Dan Rasulullah itu maksum, tidak pernah berbuat salah, tapi tetap minta ampun, tetap istighfar. Kenapa tetap istighfar? Fahuwa min babi ta'ab min ubudiyah. Karena apa? Istighfar mohon ampun itu sudah ibadah. Baik punya dosa atau tidak, punya salah atau tidak, istighfar itu apa? Ibadah. Apalagi kalau kita punya dosa, kan? Sudah bernilai ibadah dan sudah apa? Kita mohon ampunan. Sebagaimana doa. Doa itu kan ibadah. Baik sudah dikabulkan atau tidak dikabulkan, ya tetap berdoa. Terkadang orang itu sudah dikabulkan, besok tidak berdoa lagi. Kenapa? Sudah dikabulkan, tidak berdoa lagi. Ya. Oh begitu, 7 kali. Itu, ya itu berarti bagian surat Al-Fatihah ya. Berarti saya belum tahu kalau itu. Kalau dari hadis ke-9 tadi, baca Al-Quran tidak boleh ya, makruh kan, minimal makruh ya. Minimal makruh. Kalau Al-Fatihah tadi apa? Tidak boleh. Nah, wallahu alam, kalau ada guru kemudian memberi ijazah kepada murid, setiap sujud suruh baca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, ihdinas siratal mustaqim ya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu alam ya, saya belum tahu itu. Artinya apakah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus kan? Al-Fatihah ya. Ya, jadi kembali ke mana? Ke hadis tadi. Bahwasanya Rasulullah itu sudah diampuni, tetapi Rasulullah tetap berdoa, Allahumma firli. Wal idgham, dan bentuk ketundukan, wal iftiqari lillah, dan bentuk merupakan butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa syukru lahu, dan bentuk syukur kepada Allah atas ampunan dan untuk mengajarkan kepada kaum muslimin. Itu tujuannya kenapa Rasulullah tetap istighfar. Al-afdal lil musalli ayyadifa fi sujudihi. Yang afdal, yang utama bagi orang yang sholat ketika dia sujud baca doa ini. Yang afdal, yang utama ya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa ahsana suratahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanal khaliqin. Nah, ini yang paling utama kalau hafal. Kalau hafal silakan baca ini. Ketika apa? Ketika sujud. Ya. Wa yaqulu fi sujudihi, dan berkata ketika dalam sujud, subuhum qutusur rabbul malaikati war. Ini hafal sudah. Nah, boleh dalam sujud baca ini. Subuhum qutusur rabbul malaikati war. Wal afdal, dan yang lebih utama, ayyuksira minad doa. Nah, dan yang lebih utama lagi ketika sujud untuk memperbanyak doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Jadi umum, tidak hanya sujud yang terakhir saja. Terkadang kita lihat orang kalau sujud terakhir panjang, ya kan? Sering ada yang pernah kita lihat ya, kalau sujud terakhir itu panjang. Sebenarnya tidak hanya akhir saja, di semua sujud itu diperbanyak doa. Ya. Wara Abu Hurairah anna Rasulullah SAW, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW kana yaqulu fi sujudihi, beliau berdoa atau membaca dalam sujudnya, Allahumma firli dzambi kullahu diqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatu wa sirrahu. Nih. Allahumma ya Allah, firli ampunilah aku, zambi dosa-dosaku, kullahu semuanya, diqahu
yang kecil, wa jilahu maupun yang besar, wa awalahu yang awal, wa akhirahu maupun yang akhir, wa alaniyatahu yang kelihatan, wa sirrahu maupun yang tidak kelihatan. Ini doa di dalam sujud. Intinya banyak-banyak berdoa dalam sujud. Hadis berikutnya, at-takbiru fi sholati inda kulli khafdin wa raf'in, yaitu takbir di dalam sholat ketika turun dan ketika bangkit. Jadi ada berapa takbir dalam sholat ini? Karena Rasulullah SAW idza qama ila sholati yukabiru hina yaqumu, summa yukabiru hina yarka'u, summa yaqul sami Allahu liman hamidah, hina yarfa'u sudah minar ruku', summa yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu, summa yukabiru hina yahwi sajidan, summa yukabiru hina yarfa'u ra'sahu, summa yukabiru hina yasjudu, summa yukabbiru hina yarfa'u, summa yaf'al dzalika fi sholati kulliha, wa yukabbiru hina yaqumu minas sintaini ba'da julusi, muttafaqun alaih. Adalah Rasulullah SAW idza qama ila sholah yukabbir, apabila beliau hendak sholat beliau takbir, hina yakum ketika berdiri, berarti takbiratul ihram pertama. Jadi ketika sholat beliau takbiratul ihram pertama. Yang kedua, summa yaqumu hina ruku' yarka, kemudian beliau takbir ketika ruku', berarti berapa? 2. Summa yaqulu sami Allahu liman hamidah, kemudian beliau membaca sami Allahu liman hamidah, berarti tidak Allahu Akbar. Dari ruku' bukan Allahu Akbar, tapi apa? Sami Allahu liman hamidah. Pernah dengar enggak orang dari ruku' Allahu Akbar? Enggak ya? Sami Allahu liman hamidah. Ya, orang belajar bisa mungkin ya, ketika bangkit dari ruku' bukan sami Allah tapi Allahu Akbar. Baru berarti takbir yang baru 2 kan? Hina yarfa'u sulba minar ruku', ketika apa? Ketika beliau mengangkat tulang punggungnya dari ruku'. Summa yaqulu wa huwa qa'imun, kemudian beliau membaca ketika berdiri Rabbana walakal hamdu. Itidal berarti kan? Summa yukabiru hina yahwi sajidan, kemudian beliau takbir ketika sujud. Nah, berarti yang ketiga ini, ketika sujud juga takbir. Pertama tadi takbiratul ihram, mau ruku', mau sujud, 3 ya. Summa yukabiru hina yarfa' ra'sah, kemudian beliau takbir ketika apa? Bangkit dari sujud. Berarti berapa ini sudah? 4. Summa yukabiru hina yasjud, kemudian beliau takbir ketika sujud, berarti berapa lidah? 5. Summa yukabiru hina yarfa', kemudian ketika angkat kepala beliau juga takbir, berarti apa? 6 ya. Summa ya, 1 rakaat ini, berarti 1 rakaat itu 6 takbir plus takbiratul ihram 1 rakaat. Nah, nanti rakaat berikutnya juga sama 5 ya. Summa yaf'alu dzalika fi sholatin kulliha, kemudian beliau melakukan takbir itu di dalam sholat semuanya. Jadi takbir itu 5. Kemudian wa yukabbiru hina yaqumu minasintaini ba'da julus, dan beliau bertakbir ketika berdiri dari rakaat yang kedua. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti kalau sholatnya 2 rakaat berapa takbirnya? 11. Termasuk takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram berarti 11. Kalau 3 rakaat 16. Ya, 16 ya. 3 rakaat 16. 4 rakaat 21. Nah, berarti 21. Yang satu takbiratul ihram ya, yang satu takbiratul ihram. Berarti kalau 1 hari 1 malam berapa kita takbir? Isya 4, zuhur 4,
Kok 4? 21 ya. Ya, dari subuh berarti berapa? 11. Zuhur 21 ya. 21 tambah 11 32. 21 tambah 11 32 ya. 32. Asar 21 berarti berapa? 326. Nanti dihitung, nggak banyak lah. Jadi kita Allah Akbar dalam sehari seperti itu. Berikut hadis pertama. Wujubu takbiratul ihram, wajibnya takbiratul ihram. Ini wajib. Yang pertama tadi, wajib. Ketika mau sholat, Allah Akbar itu namanya takbiratul ihram, dan ini wajib, dan itu rukun. Pembuka sholat adalah takbir. Ibarat pintu itu sudah dibuka. Ya, jadi takbir yang pertama adalah wajib takbiratul ihram. Wama ada sunnah, selainnya adalah sunnah. Dalam Syafi'iyah yang wajib itu cuma pertama kali. Yang tadi mau ruko, mau sujud, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dalam Hambali, kalau tidak salah itu wajib juga. Takbir itu wajib Hambali. Ya. Mali. Maka seandainya, karena di sini sunnah, maka seandainya takbir itu ditinggalkan, sholatnya sah, tapi kehilangan keutamaan, ya, dan menyelisih sunnah, ya, menyelisih sunnah. Jadi sekali lagi, kalau Syafi'iyah itu takbiratul ihram itu adalah rukun, selainnya adalah sunnah. Tapi dalam mazhab yang lain, semua takbir itu adalah wajib. Kemudian yang selanjutnya, istibabu ma dzukira minal azkari takbirat, disunahkan untuk berzikir dengan zikir-zikir dan takbir, ya, dan menetapkan takbir ketika mau turun, ketika ruku, mau sujud, ya, dan ketika mengangkat. Kecuali apa? Ketika bangkit dari ruku. Maka ketika bangkit dari ruku bukan Allah Akbar, apa? Sami Allahu liman hamidah. Tuh. Wahada takbirat, dan takbir-takbir ini, semua takbir tadi ya, takbir tadi yang 5 tadi ya, 5 atau 6 tadi, dan yang diucapkan ketika rukuk Sami Allahu liman hamidah, itu dituntut ketika dia sholat sendiri, atau ketika jadi imam, dan setiap orang yang sholat. Pokoknya semua itu dibaca, dituntut ya, tuntut dibaca, ya. Tapi ada pendapat mengatakan wala yaqulu makmum itu ketika rukuk tidak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, langsung Rabbana lakal hamdu. Pendapat lain. Kalau Syafi'iyah, makmum tetap Sami Allahu liman hamidah. Makmum tetap Sami Allahu liman hamidah. Tapi pendapat yang lain mengatakan cukup imam saja yang Sami Allahu liman hamidah, makmum cuman cukup Rabbana lakal hamdu. Itu perbedaannya ya, perbedaan di situ. Ya. Dalil Syafi'iyah kenapa makmum tetap mengucapkan Sami Allahu liman hamidah? Ya dalilnya adalah yaitu sallu kama ra'aitumuni nusolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Itu dalilnya. Tapi dalil yang mengatakan makmum tidak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, dalilnya ada juga. Dalam hadisnya, ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamdu. Itu dalilnya juga, punya dalil juga, sama-sama punya dalil. Ya, tuh. Sesungguhnya takbir-takbir dalam sholat yang dua rakaat subuh tadi ya, itu takbirnya berapa tadi? 11. Sholat yang 2 rakaat itu takbirnya 11. Sholat sunnah. Ya.
11. Kemudian maka setiap rakaat itu takbirnya 5 kali. 5 kali. Adapun di sholat yang 3 rakaat itu takbirnya adalah 17. Maghrib, sholat maghrib 17. Ya, 17, sholat maghrib 17. Yaitu takbiratul ihram. Kemudian ditambah lagi dari tasahud awal. Kalau satu rakaat nggak ada tasahud awal kan 5 saja ya, 5. Tapi kalau maghrib 3 rakaat 15, ketambahan takbiratul ihram plus bangkit dari tahiyat awal 2, berarti menjadi 17 salat maghrib.
Kenapa? A'dha'us sujud, anggota-anggota sujud. Nah, apa saja ketika sujud itu yang harus nempel di lantai apa saja? Wa an Anas bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati azum ala al-jabhati wa asyara bi yadi ila anfi wal yadain wa rukbatain wa atraful qadamain muttafaqun alaih. Dan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, qala dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, umirtu an nasjuda, aku diperintahkan untuk sujud ala sab'ati azum, yaitu di atas 7 tulang. Pertama, ala jab'ah, yaitu dahi, wa asyara bi yadi ila anf, tapi Rasulullah menyebut dahi, tapi beliau nunjuk ke hidung. Jadi Rasulullah mengatakan 7 anggota yang wajib sujud adalah dahi, tapi Rasulullah menunjuk hidung. Wal yadain, dan kedua tangan, wa rukbatain, kedua lutut, wa atrofil qadamain, dan jari-jari kedua kaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa Rasulullah ketika mengatakan dahi tapi yang ditunjuk hidung? Ya maksudnya ini satu kesatuan. Satu kesatuan. Jadi tidak bisa dipisah, itu maksudnya ya. Fikih hadis pertama, wujubu sujudi ala adha'i sab'ati allati umira bi Rasulullah sallam, wajibnya sujud di atas anggota-anggota yang 7 yang Rasulullah perintahkan. Dan anggota-anggota sujud itu ada 7 ya. Dan seyogyanya orang yang sujud untuk sujud di atas 7 tadi semuanya. Apa? Yaitu apa ini? Dahi wal anf jami'an. Dahi plus hidung. Ya, dahi plus hidung. Cuma nanti kalau dalam Syafi'iyah hidung itu sunnah saja, yang wajib itu dahi. Hidung itu sunnah, ya. Kemudian wajibu wad'u jabhah maksufatan al-ard, dan ketika dahi itu apa? Menempel di bumi itu tidak ada perantara, tidak ketutup petis begini, nah gitu kan, atau ketutup rambut, begitu maksudnya. Jadi langsung, tidak boleh ada penutupnya. Ya, dahi ini menempel lantai, tidak boleh ada penutupnya. Maksufah terbuka. Wa yakfi ba'duha, cukup sebagiannya. Yang penting ada dahi yang nempel. Walaupun cuma separuh gitu ya, yang penting ada dahi yang nempel. Ya, tidak ketutup semuanya. Yang penting ada sedikit aja dahi nempel, sah saja ya. itu belangkon kali. Hah? Ya, ya diusahakan. Termasuk itu ya, ya. Pokoknya apa yang ikut bergerak itu nanti tidak boleh menutup antara dahi dan lantai, tidak boleh. Tapi kalau kita punya jubah sorban ditaruh di lantai boleh, karena dia tidak ikut bergerak. Cuman kalau sorbannya dipakai ikat-ikat gini terus nutupi gini, sujud, nah ini tidak sah. Gitu. Maka tuh. Ya, kalau sajadnya ikut bergerak maka ini terlarang. Kecuali kalau sajadnya tidak bergerak ditaruh, atau sorban kayak gitu ditaruh, tidak masalah. Tapi kalau sorbannya yang nanti kita sujud terus buat alas, ini malah tidak boleh ya, buka. Wal anfu mustahabun, dan hidung itu sunnah. Kalau dalam Syafi'iyah yang wajib itu dahi, hidung sunnah. Tapi sekali lagi ada yang mengatakan hidung juga wajib.
Kalau dahi tanpa hidung itu sah, tapi kalau hidung saja dahinya tidak sah. Nah, tidak sah, hidungnya aja. Ya. Makanya seandainya tidak menempelkan hidung itu boleh jaza. Ya. Tetapi kalau hidung saja, maka dahinya tidak, maka tidak boleh, tidak sah. Ya. Jadi kemudian wajib sujud di atas kedua tangan. Nah, kedua tangan. Kedua tangan, kemudian kedua lutut. Kemudian adalah yaitu kedua kaki. Maksudnya apa? Jari-jari kaki. Ya. Kemarin sudah dibahas ya. Kemarin sudah dibahas. Nah, apa ya? Apa namanya? Menyalahi sunnah ya, menyalahi sunnah. Tidak batal juga, tidak batal. Oh, itu memang ada mengamalkan hadis itu. Hadisnya itu kan, tapi saya belum baca ya hadisnya itu begini. Rasulullah itu kalau bangkit dari apa? Dari sujud itu mengapalkan kedua tangannya seperti anu gandum. Orang dulu kan bikin roti pakai gandum gini ya. Nah, gitu. Sehingga ada orang ketika bangkit dari sujud mereka tangannya mengepal seperti ini. Ya, itu landasannya mereka seperti itu. Jadi bukan dibuat-buat, bukan memang dia itu bela diri karate enggak ya. Seperti itu. Tapi itu jarang-jarang yang mengamalkan ya. Rata-rata umumnya begini aja, tidak begini kan. Oh, sudah. Tadi sudah ya. Insyaallah besok kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Ya, kita akhiri dengan doa kaul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih latat. Oh, ada dua, dua, kali lagi.